Save your tears for another day. I caught it bad yesterday. You hit me with a call to your place. It been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is weed and wine. Baby, you living a lot, but baby, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not phased, only innocent. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like I wanna sell what you're buying. I wanna feel like your ass in Hawaiian. I want a jet lag from fucking and flying. Put a smile on your face while I'm riding. Whoa, oh, I mean, a sign of the time. Every time that I speak, a dime in the nine. It was mine every week. With a time and the climb, I was shining on me. Now I can't leave. And now I'm acting hella elite. Never won the ones that wasn't my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not phased, only innocent. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not phased, only innocent. If even in your garden, you know that you can. You know you could call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, cause you wish that you could find some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say, cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses their way. You're looking for answers in a place unknown. You need a connection, but you can't get close. No. Painting stars up on your ceiling, cause you wish that you could find some feeling in you. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say, cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses their way. Night till morning, call if you need somebody, I will be there for you. Midnight till morning, call if you need somebody, I will be there for you. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say, cause I know how it feels to be someone.
Guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you'll be. Selamat sore, selamat datang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk. Webinar series acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai yakin head Anda sudah normal yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra yaitu Dr. Syafriani Tanjung, spesialis obstetrik ginekologi. Pastinya pernah lah ya kita sebagai perempuan pikir, aduh kok belum dapat nih udah waktunya, atau aduh kok menstruasi saya lebih panjang ya dari biasanya, masih normal nggak sih gitu. Nah, hari ini Dr. Syafriani akan berbagi ilmu bersama dengan kita untuk menjawab setiap kebingungan kita. Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan agar terus dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Simak terus ya kegiatannya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu satu tayangan video berikut ini. Oke, sudah hadir bersama kita di sini Dr. Syafriani Tanjung, spesialis obstetrik ginekologi. Mari kita sapa dulu pembicara kita ya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, senang bertemu kembali. Terima kasih ya dok sudah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukan dokter hari ini. Oke, sebelum mulai saya akan bacakan dulu sedikit CV dari Dr. Syafriani. Beliau adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi yang menempuh pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bandung, lulus tahun 2000. Kemudian melanjutkan dengan program spesialis kebidanan kandungan dan lulus tahun 2005. Kemudian beliau aktif melayani di Rumah Sakit Medistra sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan mulai tahun 2010 hingga sekarang. Nah, sebelum kita menyimak lebih lanjut hal-hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Syafriani, saya menghimbau dulu kepada seluruh peserta, dimohon setiap peserta untuk mematikan mikrofon selama sesi presentasi oleh dokter, namun dipersilakan menyalakan kamera. Dan jangan lupa untuk stay terus ya sampai akhir, karena kami akan bagikan voucher konsultasi gratis dengan dokter pembicara untuk penanya terbaik dan juga dapatkan hadiah menarik di akhir acara. Bila ada yang memiliki pertanyaan saat sesi Health Talk berlangsung, boleh banget langsung ketik aja di kolom chat. Oke. Tanpa berlama-lama, kepada Dr. Syafriani, spesialis obstetrik ginekologi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Marsha. Selamat sore semuanya, rekan-rekan yang ada di sini. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang gangguan haid. Jadi, kenapa topik ini penting? Kadang-kadang kita suka tidak sadar, sepertinya haidnya normal kok, setiap bulan saya haid, gitu ya. Oke. Sebentar ya, saya akan share screen-nya. Ya. Kenapa kita bahas ini? Karena itu tadi seperti yang saya jelaskan barusan, haid saya benar-benar normal kok, setiap bulan saya haid seperti biasa, ganti pembalut. Tapi ternyata ada kriteria-kriteria kenapa haid itu disebut normal atau tidak. Kita lihat seperti ini ya. Nah, kita mulai dari pengertian haid dulu ya. Pengertian haid itu adalah keluarnya darah yang berasal dari rahim
secara normal dan alami terjadinya secara periodik dalam siklus yang normal. Jadi kita mulai dari ilustrasi ini ya. Ini adalah gambar rahim wanita. Kita mulai secara ilustrasi. Jadi kalau ini adalah vagina, vagina itu kalau kita telusuri ke dalam, nanti kita akan bertemu ini yang disebut dengan mulut rahim. Kalau haid, darah akan keluar dari mulut rahim ini ke vagina. Nah, kalau mulut rahim ini kita telusuri lagi ke dalam, ini adalah yang dinamakan rongga rahim. Rongga rahim ini di sini adalah tempat bayi akan berada selama 9 bulan di sini kalau terjadi kehamilan. Sementara untuk wanita-wanita yang tidak hamil, dia akan secara teratur mengeluarkan darah haid. Jadi yang titik-titik ini adalah darah yang keluar sebagai haid setiap bulannya. Kenapa terjadi haid tersebut? Karena ada fungsi hormon dari indung telur. Ini yang bulat, kiri kanan ini adalah indung telur. Nah, indung telur ini dia akan memproduksi sel telur. Jadi ini yang titik-titik ini kan sel telur. Dalam siklus masa subur, telur yang titik-titik kecil ini membesar, ibaratnya menetas, pecahlah telurnya, terus dia jalan dari, ini namanya saluran indung telur. Nih, saluran indung telur, dia identikal kiri kanan ya. Nah, saluran telur ini, jika pada wanita yang sudah menikah terjadi hubungan seksual, sperma akan tumpah di vagina sini, berenang, ketemulah dengan telur di saluran indung telur ini. Kemudian sesudah menjadi calon janin, dia akan turun ke dalam rahim, berkembang 9 bulan di sini. Nah, jika pada wanita yang tidak melakukan hubungan seksual, si sel telur ini akan mati dalam waktu 24 jam. Dan 24 jam tidak terjadi pembuahan, dia akan mati, sehingga si dinding rahim yang sudah tadi siap-siap untuk menerima janin, karena tidak adanya janin yang berkembang, akhirnya si dinding yang sudah menebal siap menerima janin tadi akan luruh, lapisannya ini akan luruh dan keluar sebagai haid. Nah, siklus inilah yang disebut siklus alami yang terjadi secara periodik tadi. Nah, itulah yang disebut dengan haid yang normal. Gimana tuh yang normal? Nih, dari durasi. Durasinya 2-7 hari. Jadi ada yang bilang, dok, haid saya cuma 2 hari ini. 2 harinya gimana? Ganti-ganti pembalut. Iya dok, biasa banyak. Tapi hari ketiga gitu udah sedikit, udah habis. Itu masih normal. 7 hari masih normal. Tapi kalau ada dok, lebih dari 7 hari nih, bisa sampai 10 hari, 15 hari. Itu udah tidak kategori normal lagi. Jumlah 10-80 cc per hari. Kan kita nggak ngitungin ya, karena dikantongin gitu berapa cc. Nanti ada cara triknya untuk melihat apakah jumlah darah haid itu normal setiap harinya. Kemudian ada apa lagi? Ada nyeri haid. Haid itu nyeri nggak sih dok? Nyeri, bener. Karena dia apa? Ada kontraksi rahim. Jadi pada saat darah keluar itu, si rahim itu akan squeeze. Dia kontraksi supaya darah keluar dan makin lama dia akan mengering dan berhenti. Itu akan menimbulkan nyeri haid yang cuma perempuan yang tahu rasanya kayak apa gitu ya. Bapak-bapak nggak akan pernah tahu itu rasanya kayak apa. Dan itu normal selama sebatas nyeri yang nanti kita lihat seperti apa sih yang normal itu nyeri haid itu. Dan yang terakhir harus dalam siklus periodik yang normal antara 21 sampai 35 hari. Kalau ngitungnya gimana sih 21 sampai 35 hari itu? Let's say ini hari pertama tanggal 5 keluarlah itu darah haid ya. Berarti normalnya 5 tambah 21. Berarti tanggal 26 haid lagi. Dok, hari ini bulan ini 2 kali nih. Tanggal 5 mens, 26 mens lagi, Dok. Normal. Kenapa? Dalam 21 hari. Nah, kalau 35 hari, berarti misalnya keluar tanggal 5, tambah 35, 40, berarti tanggal 10. Masih normal nggak tuh, dok? Masih. Nanti kita lihat lagi ya. Gimana nih, normal apa nggak normal? Nah, ini tadi, dari jumlah
lebih dari 80 cc itu terlalu banyak, kurang dari 10 cc itu terlalu sedikit. Ngitungnya yang gampang, kalau kita pakai pembalut yang normal ya, pembalut yang daily itu, kalau sampai ganti 2 jam sekali, penuh nih 2 jam, kalau nggak ganti bakalan nembus. Itu berarti udah 80 cc lebih. Gitu. Atau lebih kurang dari 10 cc. Dari pagi sampai sore, mandi sore, ternyata nggak penuh-penuh juga itu. Cuman ya iseng-iseng geli-geli doang gitu katanya ada di pembalut ya. Nah itu berarti kurang dari 10 cc. Sesimpel itu aja. Kalau ternyata 4 jam baru ganti, 3 jam baru ganti, itu hitungannya normal. Gitu. Pokoknya batas 2 jam deh, 2 jam udah penuh nih. Pokoknya 2 jam pas lihat, wah kalau nggak ganti bakal nembus, berarti itu lebih dari 80 cc. Simpelnya seperti itu ya. Nah ini tadi udah jelasin ya, kalau sedikit kurang dari 2 hari, kalau terlalu banyak lebih dari 7 hari. Ini tidak berpatokan pada banyak ya, misalnya lebih dari 7 hari, tapi sedikit-sedikit bisa sampai 10 hari, itu tetap hitungannya nggak normal ya. Nah ini tadi yang nyeri haid. Nyeri haid yang gimana sih? Kalau normal, tidak mengganggu aktivitas. Artinya, kalau anak sekolah, dia nggak izin tiap bulan. Kalau orang kantoran, dia nggak izin tiap bulan. Tetap bisa ngantor, tetap bisa sekolah, tetap bisa kuliah. Itu artinya nyeri haidnya normal. Nyeri sih berasa nyeri, gitu, berasa kayak enak di perut bawah. Cuman ya dia bekerja seperti biasa, sekolah seperti biasa, kegiatan hariannya tidak terganggu. Yang kedua, dia perlu obat. Gitu. Dia tetap ngantor tapi minum obat tuh. Biasanya apa? Konstan dok. 3 kali sehari. Kalau saya nggak minum konstan, nggak bisa ngapa-ngapain deh tuh. Nah itu artinya udah mulai nggak normal karena dia perlu obat setiap bulan, dia harus minum obat nyeri supaya bisa beraktivitas. Gitu. Atau sampai yang memerlukan perawatan rumah sakit tiap bulan dok. Kalau mens pasti ke UGD saking nyerinya. Berarti itu udah sangat-sangat tidak normal ya. Nah, itu tadi yang nyeri haid yang tidak normal. Ini tadi udah jelaskan ya, siklus periodik tadi. Kalau tiap bulan sih, yang bulan ini tanggal 25 dok. Terus tanggal 10 udah keluar lagi, berarti 15 hari ya. Nah, itu nggak normal. Walaupun dia ngitungnya, tapi tiap bulan sih dok, sebulan sekali. Iya, tapi siklusnya terlalu dekat. Gitu. Atau yang lebih dari 35 hari ini. 2 bulan dok kadang baru keluar lagi. Nah itu juga tidak normal. Apa sih yang menyebabkan tidak normal tadi? Kita selalu bagi 2 ya. Yang pertama kelainan organ. Jadi dari si rahimnya sendiri itu udah ada kelainan yang menyebabkan haid tadi terganggu. Itu bisa miom, bisa kista, bisa ini PCOS, polycystic ovarian syndrome, artinya sel telurnya tadi yang ada sel-sel telurnya itu tadi jumlahnya sangat banyak di luar normal, itu kita sebut PCOS dan biasanya itu juga menyebabkan gangguan haid, atau ada polip, atau ada kanker, atau ada adenomiosis. Adenomiosis ini spesifik, dia menyebabkan nyeri haid yang luar biasa, nanti kita lihat penjelasannya ya. Atau ada yang non organ, jadi si rahimnya tadi itu dia normal, nggak ada kelainan, nggak ada miom, nggak ada kista, tapi haidnya tetap terganggu pas kita USG misalnya ya. Ini indung telurnya bagus, rahimnya bagus, tapi kok haidnya terganggu ya. Nah itu kita sebut kelainan hormonal murni. Jadi hormonnya aja yang nggak bagus gitu kan. Hormon perempuan itu ada 2. Yang bertanggung jawab untuk teraturnya haid, estrogen dan progesteron namanya. Itu harus balance, harus seimbang. Begitu estrogen terlalu tinggi, itu nanti haidnya ngaco. Begitu estrogen terlalu rendah, sama, itu juga jadi haidnya nggak teratur. Hormonal ini dipicu oleh apa? Lingkungan. Salah satunya stres. Stres itu yang kayak gimana? Anak sekolah sekarang, anak SMP, SMA, ujian bisa nggak mens, pengen nilai bagus, belajar sampai malam, nggak tidur, itu ibunya bawa nih, dok anak saya nggak mens, kenapa nggak ya dok? Lagi apa, banyak aktivitas? Enggak sih dok, lagi ujian. Nah itu biasanya penyebabnya stres, akhirnya nggak mens. Begitu ujiannya selesai, mens lagi, normal lagi. Itu bisa. Kedua, aktivitas. Lagi tanding dok,
latihan tiap hari 5 jam sehari, kadang makannya juga jadi nggak benar, itu juga bisa mengganggu haid. Makanan ini sangat-sangat berkaitan dengan kelangsungan haid yang normal. Lagi diet berat nih, pengen turun 30 kilo dok dalam sebulan, coba bayangkan. Jadi estrogen itu dibentuk dari lemak, ya. Jadi kalau kita makan lemak berlebihan, misalnya naik berat badan 30 kilo dalam 3 bulan ini, pasti haidnya terganggu. Karena lemak yang ada itu akan dibentuk jadi estrogen. Estrogennya berlebihan, akhirnya haidnya juga jadi nggak teratur. Sama saja dengan diet yang ketat gitu. Turunnya drastis 10 kilo bulan ini dok. Seneng masih jadi kurus gitu, jadi langsing. Cuma jadi nggak haid dok. Ya iya lemaknya habis ya kan, mau diproduksi estrogennya nggak ada gitu. Jadi sel telurnya juga tidak diproduksi, akhirnya haidnya terganggu. Itu yang tadi hormonal. Hormonal ini relatif lebih mudah dikelola dibanding yang tadi ada kelainan organ. Kita lihat satu-satu ya. Ini maaf agak blur. Ini miom. Miom itu apa sih dok? Suka banyak kan yang nggak tahu apa miom, apa kista, bedanya apa. Gitu. Miom itu adalah daging, dia seperti bakso gitu ya. Sebenarnya otot rahim. Cuman ini kan otot rahim, ini otot rahim, ini otot rahim gitu. Cuma pas miom ini otot rahimnya tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari harusnya otot rahim yang normal. Jadi dia benjolan di sini, posisinya macam-macam. Ini kan seluruh rahim ini terdiri dari otot rahim, bisa di sini, bisa di sini. Nah, yang paling mengganggu haid kalau dia tumbuhnya pas di bawah si rongga rahim ini. Jadi begitu, ini kan si sel dinding rahim ini tadi yang meluruh sebagai haid ya. Di sebelahnya ini ada miom, jadi dia kayak terkikis si miomnya. Jadi berdarah terus, berdarah terus, berdarah terus. Itu yang menyebabkan biasanya haidnya nggak berhenti-berhenti pada orang yang punya miom gitu. Itu tadi sampai bisa 15 hari, bisa belum kelar udah haid lagi gitu ya. Kalau yang posisinya di dinding luar kayak gini, itu biasanya nggak mengganggu haid, cuman ada miomnya. Harus diapain nih si miom? Terutama yang di bawah rongga rahim ini harus dioperasi, harus diambil. Karena kalau enggak, kalau dia tiap bulan haid terus sampai 15 hari, 20 hari, lama-lama jadi apa? Anemia, kehilangan darah yang banyak. Itu akan menyebabkan gangguan fungsi secara keseluruhan, fungsi ginjal, fungsi jantung, karena darah yang harusnya menghidupi seluruh badan supaya berfungsi dengan normal itu sangat jauh berkurang. Kalau yang posisinya di dinding luar atau di dalam otot, kita lihat kalau dia kecil, di bawah 5 cm, sama sekali memang nggak mengganggu haid, nggak nyeri, kita masih bisa observasi. Kita lakukan tindakan-tindakan suportif, misalnya kalau orangnya gemuk suruh olahraga, diet yang baik, makanan yang baik, mudah-mudahan bisa membaik gitu ya. Ini tadi miom ya. Ini kan tadi sesuai gambar tadi, ini rahim, ini indung telur, ini saluran indung telur, ini vagina. Jadi miom itu ada di sini ya. Itu yang miom. Nah, kista ada di mana? Ini tadi kista. Kalau miom ada di sini, kista itu ada di indung telur. Entah kiri, entah kanan. Orang punya kista bisa di kanan aja, bisa di kiri aja, bisa di dua-duanya. Gitu. Ini juga sama, akibat adanya gangguan hormonal. Kista ini umumnya isinya cairan. Gitu. Cairannya bisa cairan bening, bisa cairan berupa darah, bisa cairan yang isinya kayak santet, tuh katanya isinya ada tulang, ada gigi, ada rambut. Sebenarnya bukan santet, tapi asal si kista itu berasal dari sel-sel pembentuk, asal mulanya pembentukan janin. Gitu. Jadi isinya ya seperti sel-sel awal terbentuknya janin, gitu. Bisa jadi kuku lah, tulang atau rambut, gitu ya. Nah, si kista ini umumnya isinya begitu. Tindakannya apa kalau ada kista? Lihat sama, ini lihat ukuran gitu.
Kalau ukurannya gede lebih dari 5 cm, ya disuggest operasi juga. Kalau kurang dari 3 cm, bisa kita pakai penekan hormonal misalnya, atau pil penyeimbangan hormonal, itu juga bisa. Itu yang tadi si kista ini. Kenapa dia mengganggu haid? Karena dia tempatnya di indung telur, si organ pembentuk hormon. Jadi kalau kista ini besar, dia menekan sel telur itu tidak bisa memproduksi hormon dengan baik. Gitu. Jadi akhirnya hormonnya tadi tidak seimbang antara estrogen dan progesteron. Nah, ini polip. Polip ini sebenarnya tidak mengganggu siklus haid gitu, secara hormonal ya. Dia sama seperti benjolan, cuman lunak gitu, artinya kenyal lah gitu, bukan benda padat kayak si miom tadi ya. Dan dia biasanya bertangkai nih. Jadi dia dinding rahim, terus ada tangkainya, keluarlah si polip ini. Nah ini kalau polipnya polip rahim namanya. Ada juga polip mulut rahim, dia nongolnya di sini. Tangkainya bisa sampai sini nih, tapi dia ada di mulut rahim. Ini yang kadang-kadang bikin kalau habis hubungan seksual suka ada perdarahan. Atau kalau mens suka jadi lebih panjang, karena kan darahnya keluar dari sini ya. Dia kayak ada iritasi, jadi si polip ini juga ikut mengeluarkan darah. Gitu ya, sorry. Nah ini tadi polip tadi, jadi suka ada flek-flek di luar haid, atau jadi haidnya jadi lebih lama, itu karena si polip ini. Ini nggak ganas, kalau mau bersih bisa diambil, kalaupun nggak diambil, nggak akan jadi apa-apa, nggak akan jadi kanker, nggak akan yang membesar gimana sekali juga enggak. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang planning hamil, ini akan menyulitkan karena dia berada di tempatnya janin dan juga berada di tempat masuknya sperma ke dalam rahim. Ya. Ini tadi yang PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi ini sel telur yang normal nih. Ini kalau indung telur ini dibelah dua gitu. Nah di dalamnya kan ada sel telur. Kalau yang pada PCOS ini sel telurnya super banyak gitu. Kalau dari USG kita lihat lebih dari 10 secara USG ya. Itu artinya apa? Karena si sel telur ini membentuk estrogen. Jadi kalau dia produksinya sangat banyak, sel telurnya sangat banyak, artinya estrogennya super tinggi di dalam darah. Akhirnya apa? Tidak ada sel telur yang diproduksi yang akhirnya menetas, pecah, menghasilkan sel telur tadi. Akhirnya tidak bisa membentuk dinding rahim yang akan keluar sebagai haid. Itulah yang menyebabkan orang-orang PCOS ini bisa haid 2-3 bulan sekali, ataupun kalaupun haid sedikit sekali, flek-flek doang gitu. Itu bisa disebabkan oleh si PCOS ini. Oke, nah yang kanker. Pada organ reproduksi ini, kanker itu bisa di mulut rahim sini. Ini kanker serviks namanya ya. Atau bisa di rahim sini. Rahim sini namanya kanker endometrium, kanker rahim lah. Kanker rahim itu terbatas di sini, kanker mulut rahim di sini, atau bisa ada juga kanker indung telur, dia di sini. Nah, kalau di mulut rahim ini udah jelas, dia akan merusak sel-sel mulut rahim, jadi bleeding terus karena mulut rahimnya rusak. Begitu juga dengan di rahim, di dinding rahim sini juga sama, dia akan merusak sel-sel dinding rahim, akhirnya bleeding terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini juga harus jadi perhatian karena sebenarnya kalau kanker mulut rahim itu disebabkan oleh virus HPV namanya ya. Ini kalau mulut rahim ini kan mulut rahim keluar darah dari lubang ini ya, keluar darah keluar ke vagina. Ini bisa dicegah dengan pap smear. Jadi pap smear itu kita ambil sampel dari mulut rahim ini, kita periksakan ke laboratorium, nanti kelihatan sel-selnya itu normal atau udah mulai ada perubahan ke arah kanker. Jadi kalau ini rutin dilakukan setahun sekali, kita bisa ketemu dalam tahap prakanker yang nggak butuh radiasi, nggak butuh kemoterapi, hanya diterapi diambil aja misalnya
sel mulut rahim sedikit, itu sudah bersih. Gitu. Jadi ini sangat-sangat mudah dideteksi dan diterapi kalau ketemu dalam tahap prakanker tadi dengan melakukan pap smear rutin. Ya. Oke, dan ini yang terakhir tadi adenomiosis. Adenomiosis ini jadi penyakit di mana sel-sel dinding rahim yang harusnya keluar tadi sebagai haid, dia tumbuh di otot rahim sini, otot rahim sini. Dia bisa tumbuh di mana-mana sini, si sel dinding rahim ini bisa di saluran indung telur, bisa juga di indung telur, bisa di dalam perut, bisa di permukaan usus, bisa di mana-mana. Apa yang terjadi kalau dia tumbuh? Begitu ini darah haid, si sel dinding rahim tadi keluar sebagai haid, kan dia keluar ke vagina. Nah, kalau dia ada di otot, dia nggak bisa keluar karena dia nggak punya saluran. Kalau ada di otot ya, akhirnya di sini numpuk darah. Numpuk darah, itulah yang bikin nyeri. Jadi rahimnya kayak bengkak terisi darah gitu, nggak bisa terjebaklah si darah-darah yang harusnya keluar lewat saluran yang normal. Kalau dia ada di indung telur sama, begitu masanya menstruasi haid, dia juga keluar nih di indung telur. Akhirnya apa? Terbentuk seperti kista tadi, isinya darah. Bulan depan nambah lagi darahnya, bulan depannya nambah lagi darahnya. Akhirnya terbentuklah kista yang isinya darah, kita sebutnya kista endometriosis. Ini penyakit yang sangat-sangat membuat orang jadi sulit punya anak, nyerinya juga sulit ditangani, dan harus ada tindakan selanjutnya untuk menghilangkan si sel-sel endometriosis tadi. Nah, itu penyakit-penyakit tadi ya, yang organ. Nah, ini yang paling penting untuk diingat dari kesemua tadi yang sudah kita bahas. Gimana sih untuk mencegah terjadinya kelainan haid? Supaya haidnya normal gimana? Makanan sehat. Kan tadi udah disebutkan ya, hormon itu dibentuk dari lemak. Jadi hindari goreng-gorengan. Junk food Indonesia nomor 1, goreng-gorengan ya. Itu harus dihindari, makanan sehat, banyakin sayur, buah, itu berisi antioksidan. Tetap penting, jangan digoreng. Tempe itu adalah protein yang super sehat. Dia mengandung estrogen alami. Tahu, tempe, kedelai-kedelai itu mengandung estrogen alami. Tapi begitu tempe itu di-slice tipis, dikasih tepung, digoreng garing, hilang deh tuh hormon estrogennya ya. Jadi protein itu baik asal dikelola dengan penyajian yang baik. Olahraga teratur. Ini pasti banyak yang punya pengalaman. Tuh, haid saya nggak teratur, olahraga deh. Gak usah yang berat-berat. Misalnya apa? Zumba 1 jam. Waduh, capek banget tuh ya. Jalan kaki aja 15 menit, tapi reguler. Boleh 2 kali sehari jadi setengah jam tuh ya. Saya 15 menit doang sempetnya dok, masuk kantor jam 8, jauh, macet. Gak apa-apa, 15 menit. Gak bisa keluar dok, ya di rumah aja muter-muter 15 menit, tapi teratur. Atau di mana? Sekitar rumah, muter-muter 15 menit, tapi teratur. Jangan, nggak sempat olahraga nih, hari Sabtu aja deh, sejam, mos-mosan 2 jam. Nggak terlalu berguna juga gitu ya. Yang paling penting reguler, teratur. Nah, itu akan menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Metabolisme jadi lebih baik, pembakaran lemak juga terjadi, itu harus dilakukan. 3, tidur cukup. Ini tadi berkaitan dengan stres, tadi yang non-hormonal ya. Kalau nggak tidur, yakin itu hormon-hormon stresnya pasti keluar semua. Itu akan mengganggu keseimbangan hormonal yang menyebabkan terjadinya gangguan haid tadi ya. Satu lagi, kelola stres ini udah tadi ya. Ya ujian ya boleh, dapat target di kantor ya boleh. Cuman jangan terlalu sampai bikin stres sampai nggak makan, nggak tidur, dan kayak orang yang nggak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Ini kan kita sendiri yang bisa mengelola stres ini ya, supaya haidnya bagus. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Ya, itu ya Dr. Marsha dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Dokter Syafriani. Luar biasa ya Dok ya. Ada begitu banyak hal tadi yang menarik yang udah saya boleh dapat lagi hari ini. Tadi mulai dari awal ya kita kadang-kadang kan banyak orang bingung ya, ini udah normal belum sih? Tadi dokter udah jelasin ya, 2 hari ternyata normal ya Dok ya. 2 hari itu bisa normal, terus ternyata kalau 7 hari tapi masih ada sisa flek-flek itu ternyata juga bukan hal yang normal ya Dok ya. Oke, jadi tadi kita udah belajar ya durasi yang normalnya itu 2 sampai 7 hari, kemudian satu siklus dengan siklus lainnya jedanya itu minimal 21 hari dan maksimal 35 hari. Oke, dan tadi kita juga sama-sama diingetin lagi bahwa ternyata kadang-kadang kita tuh suka nganggap sepele masalah head ini. Oh nggak dapet ya biarin lah. Oh kok bulan ini banyak ya mensnya ya. Kok saya beberapa bulan terakhir mensnya banyak ya, diabaikan. Ternyata tadi bisa bikin sampai anemia ya Dok ya kalau diabaikan ya. Terus juga ternyata itu bisa jadi tanda dari sesuatu yang serius, bahkan tanda dari suatu keganasan gitu, dari kanker gitu. Atau bisa juga itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita kelola, misalnya stres, makanan, pola tidur, dan ya tadi diingetin lagi yang paling penting itu jangan lupa bahagia dan bersyukur. Oke. Nah, ya. Jadi sebelum saya tadi lihat udah banyak banget nih pesertanya Dok yang mau mengajukan pertanyaan, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari para peserta, kita mau dengar dulu presentasi dari Sandro. Oke, silakan. Halo semuanya, terima kasih untuk tempat dan waktunya. Nama saya Felicia Hutapea, saya adalah salah satu founder dari produk Sandrop Wellness, yaitu pembalut yang ditujukan untuk kesehatan wanita di Indonesia. Saya akan share screen sebentar ya. Sebelumnya terima kasih banyak udah melakukan presentasi ini Dok, karena sebenarnya penting banget kita untuk tahu ya tentang kesehatan wanita, karena saya sendiri dulunya sih sering banget disregard symptoms ataupun gejala-gejala yang sebenarnya memperlihatkan bahwa oh sebenarnya ada loh tanda-tanda di mana kita sebenarnya nggak boleh melakukan, harus be careful of apa yang kita masukin ke badan kita dan juga kegiatan-kegiatan habit kita selama kita lagi mengalami menstruasi. Sebentar ya, saya lagi coba share screen. Sebentar. Ini kok nggak mau ya. Soalnya ini nggak mau share screen, gimana ya? Sorry. Kalau misalnya saya kirim ke Medistra, bisa dibantu share nggak ya? Soalnya ini saya nggak boleh share screen di sini. Coba lagi deh, Mbak. Harusnya bisa tuh. Sebentar ya. Ya, saya udah coba share screen, tulisannya nggak bisa di-share. Sorry. Iya, nggak bisa nih, Mas. Oke, kalau nggak dikirim filenya aja deh. Oke. Dikirim kemana ya, Mas ya? Halo. Via email atau apa? Ke WhatsApp yang grup bisa? Ada marketingnya ya? Nggak ada marketing juga? PDF. Nggak ada orang marketingnya nggak? Ada Adit. Adit, boleh deh ke Pak Adit. Oke. Sorry ya untuk delay-nya. WhatsApp grup. Izin di-share ke grup WA aja. Udah saya kirim. Sudah ya, baik, terima kasih.
Oke, sebelumnya selama lagi di-upload, saya boleh sharing sedikit tentang produk Sundrop itu. Sebenarnya kita sering banget ya beli barang-barang pembalut ataupun menstrual care pada umumnya tanpa mentingin apa sih sebenarnya yang ada di dalam produk tersebut. Nah, berdasarkan riset tim kami, ternyata sebenarnya ada sih perbedaan antara pembalut dan terutama penggunaan plastik di dalam pembalut itu sebenarnya sangat harmful terhadap kesehatan kita, terutama sebagai seseorang yang mengalami menstruasi. Nah, kenapa pembalut kita harapkan berbeda untuk para pengguna? Karena Sundrop itu kita buat dari high quality ingredients. Karena kita tidak menggunakan plastik sama sekali dan juga kita ditujukan untuk menjadi sustainable. Dan produk kita dibuat untuk empower women karena kita membuatkan produk yang sebenarnya bisa digunakan oleh untuk setiap usia dan untuk setiap kegiatan. Contohnya kita bisa menggunakan produk ini selama kita olahraga ataupun kita lagi kerja dan segala macamnya. Jadi kita percaya bahwa walaupun kita mengalami menstruasi, kita seharusnya tidak dihentikan dari melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada sehari-harinya. Boleh ke slide berikutnya, Mas? Ya, jadi nama produk kita Sundrop Wellness. Sebelumnya, ya, oke. Ya, jadi kita ada 3 hal pilar tadi di slide berikutnya, yaitu 1, high quality ingredients, sustainable, dan empowering women. Ini 3 belief yang kita miliki sebagai perusahaan dan kita mengharapkan untuk membuat produk yang dibangun pada dasar ini. Boleh slide berikutnya? Dan kenapa sebenarnya produk pembalut pada umumnya itu tidak sehat untuk para wanita, karena dalam sumber kita menggunakan 11.000 sampai 15.000 pembalut. Nah, dalam pembalut tersebut itu banyak banget plastik, yaitu sama dengan 4 tas plastik ya, dan memiliki banyak bahan kimia dan racun. Dan kimia-kimia ini sebenarnya berhubungan dengan kanker, ketidakseimbangan hormon, dan menstruasi kram yang sakit, endometriosis, dan infertility. Jadi mungkin saat ini kita merasa bahwa pembalut sama aja semuanya, tapi sebenarnya kita perlu baca lagi apa yang ada di produk kita, karena ternyata banyak banget produk-produk pembalut tuh memiliki zat-zat yang beracun dan tidak friendly dengan daerah intim kita. Dan mungkin kita merasa bahwa sebagai wanita emang menstruasi itu tidak nyaman ya. Dan saya sendiri sebenarnya pas kecil juga ngerasa kayak ini pembalut gatel, ini pembalut panas dan lengket, itu saya terima sebagai kenyataan, ya that's how it is as a woman. Tapi ternyata dengan produk Sundrop ini kita bisa membuat produk yang saya harap pas kalian menggunakannya itu tidak merasakan sama sekali ketidaknyamanan yang ada di pembalut pada umumnya. Jadi saya ulangin lagi, ada pentingnya dan ada juga hubungannya penggunaan pembalut pada umumnya dengan kram-kram ataupun PMS, premenstrual syndrome, yang dialami oleh seorang wanita pada saat menstruasi. Boleh slide berikutnya? Nah, dibandingkan dengan produk menstruasi pada umumnya, terutama pembalut, kenapa produk kita beda? Kita menggunakan kapas organik. Dan itu kenapa produk kita sangat lembut dan nyaman, jadi tidak terasa sama sekali menggunakan pembalut pada saat menggunakan produk Sundrop Wellness. Dan kita juga free dari toxic chemicals. Dan juga kita karena tidak menggunakan plastik, kita aman untuk bumi karena kita dapat terurai dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada produk pada umumnya. Produk kita ada 2, yaitu untuk light flow 24 cm dan heavy flow 29 cm. Nah, kita bisa lihat nih di produk kita itu sebenarnya tipis banget dan juga memiliki sayap. Jadi kalau misalkan olahraga ataupun kalian sibuk seharian itu dapat digunakan secara tanpa harus cek bocor nggak ya, gerak nggak ya, dan juga nggak bakal kemana-mana kok pembalut kita. Again, kita dibuat dari bahan-bahan yang dapat terurai dengan nyaman, jadi kita tidak menggunakan plastik, jadi nggak bakal lengket ataupun panas, dan kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tanaman, plant-based backsheet. Walaupun badan kita tuh sangat tipis dan sangat dapat menyerap darah-darah menstruasi selama kita mengalami menstruasi. Boleh berikutnya? Dan ini 4 selling point dari produk kita. Satunya super lembut, dan ini mungkin untuk yang sudah mengalami pembalut yang lengket ataupun panas, ini salah satu hal plus yang saya rasa
saya harap bisa dirasakan oleh customer kita, dan juga kita leak proof, jadi kita nggak perlu cek misalnya pembalutnya itu bocor atau enggak walaupun sangat tipis, dan again kita ultra thin karena sebenarnya pembalut, anggapan bahwa pembalut tuh harus tebal untuk menyerap itu mitos, dan itu telah kita buktikan melalui produk Sundrop Wellness karena ternyata walaupun sebuah pembalut itu tipis, itu tetap bisa menyerap jumlah yang sama dengan pembalut yang quote on quote tebal dan dianggap lebih dapat menyerap darah lebih banyak. So that's not true ya guys, itu sebenarnya mitos dan kalian bisa buktikan dengan menggunakan produk kita. Boleh berikutnya? Dan juga kita itu disertifikasi oleh Kemenkes dan juga FDA and hypoallergenic, dan kita juga cruelty free. Jadi kita tidak membuat klaim berdasarkan pengalaman kita sendiri, tapi kita juga sudah disertifikasi oleh berbagai badan yang ada untuk memiliki wewenang untuk mensertifikasikan produk medis seperti pembalut. Berikutnya. Ini yang saya angkat tadi, yaitu sustainability ataupun berkelanjutan. Kenapa produk kita didirikan dengan kepercayaan bahwa produk itu harus baik untuk bumi, karena sebenarnya sangat sayang sekali untuk menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya ada, tapi kita nggak gunakan cuma hanya untuk menyerap untuk membuat produksi yang lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan produk biasanya itu terurai dalam 500 sampai 800 tahun ya, padahal produk Sundrop itu dapat terurai dalam 6 bulan. Jadi jangan khawatir pada saat membuang produk kita, hasilnya kemana? Karena produk kita itu nggak hanya baik untuk badan kita, tapi juga kita sudah membuat produk yang baik untuk bumi. Berikutnya. Nah, ini salah satu impact yang kita buat dari produk Sundrop Wellness, karena kita juga percaya dengan sepertinya talk yang dibuat oleh Medistra ini, kita percaya dengan mengedukasikan wanita-wanita Indonesia dan juga laki-laki Indonesia tentang kesehatan menstruasi wanita. Nah, melalui Sundrop Impact ini, kita sebenarnya melakukan partnership dengan berbagai organisasi di Indonesia, di mana kita akan mendonasikan seharga satu pembalut. Jadi sebenarnya karena kalian telah membeli produk Sundrop, kita dapat menyumbang kembali ke komunitas kita agar kita bisa memberikan akses terhadap warga-warga Indonesia yang tidak terlalu memiliki pengetahuan ataupun privilege untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan menstruasi. Jadi kegiatan terakhir kita itu kita memiliki partnership dengan Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia, di mana kita mendonasikan hampir 2.000 pembalut untuk gadis-gadis yang mengalami penyandang disabilitas di Indonesia yang diasuh oleh Yayasan PTI. Jadi kita bisa lihat kegiatan yang kita telah lakukan dengan Yayasan PTI di bulan-bulan lalu ini. Boleh selanjutnya? Jadi untuk kalian yang penasaran dengan produk kita, dan saya harap kalian memiliki edukasi lebih lanjut tentang menstruasi setelah pembicaraan oleh Medistra hari ini, dan penasaran dengan produk kita ada di Tokped, di Shopee, Astro, Blibli, dan juga di Ranch Market. Again, tolong do your research tentang produk menstruasi, karena nggak hanya kegiatan yang kita lakukan selama menstruasi akan memberikan dampak terhadap menstruasi kita, tapi juga produk yang kita gunakan dalam sehari-harinya termasuk produk menstruasi. So please conduct your research dan please invest, karena kesehatan wanita dan juga kesehatan siapapun yang mengalami menstruasi itu sangat penting, karena itu merupakan investasi dalam jangka panjang. Jadi terima kasih lagi sudah memberikan waktu untuk tim kami. Saya harap dengan melakukan presentasi ini kita dapat lebih familiar dan juga lebih memilih ya dalam membeli produk-produk selama menstruasi. Oh ya, dan kita tiap bulannya memiliki giveaway dengan berbagai merek, jadi stay tuned on our Instagram, karena kita juga selain pembicaraan seperti Health Talk hari ini, kita juga sering ada promosi ataupun kolaborasi dengan merek-merek lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari pihak Sundrop untuk presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini udah banyak banget nih yang nanya. Izin karena keterbatasan waktu, saya hanya akan bisa membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini dari Ibu Dwi. Sore dok, izin bertanya, tahun lalu saya kuret dan setelah itu haid saya menjadi 2 kali sebulan dan itu jangka waktunya menjadi pendek.
Biasanya saya haid intensitas banyak darah mens itu 1-4 hari. Sekarang 1-3 hari saya sudah bersih, namun flek-flek saja sampai hari ke-7. Apakah ini bahaya, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi kita lihat aja dengan, baru ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kita lihat tadi definisi yang sudah dijelaskan ya. Sebenarnya kuret itu kan tidak mengganggu fungsi hormonal setiap wanita dalam setiap bulannya gitu. Jadi selama hormonnya berfungsi baik, harusnya haidnya juga jadi baik. Kalau haidnya 2 bulan sekali, lihat aja tanggalnya tadi. Masih dalam kriteria siklus 21 hari, berarti masih normal. Terus tadi haidnya jadi lebih sedikit, mulai flek-flek. Tapi kalau mulai hari ketiga tadi ya, selama dia dalam 1 hari pertama, hari kedua masih ganti-ganti pembalut, let's say 3-4 kali masih penuh, itu masih normal gitu. Ada satu lagi cara untuk melihat misalnya kuretnya ada berpengaruh atau enggak, itu bisa di USG. Dengan USG kita bisa lihat dinding rahim tadi. Dinding rahim tadi kan yang keluar sebagai darah haid tadi kalau tidak ada kehamilan ya. Jadi kalau dinding rahim itu menjelang haid cukup tebal, berarti dia normal. Kan nanti pada saat haid dia akan keluar sebagai darah haid. Nah itu kalau dinding rahim itu bisa diukur secara USG transvaginal. Kita ukur dinding rahim itu, kalau sepanjang siklus dia tipis, berarti memang ada sesuatu. Apakah itu disebabkan autokuret atau tidak? Bisa juga disebabkan oleh hormonal, misalnya PCOS tadi. Dan itu juga bisa dilihat secara USG. Jadi intinya sih, kuret tidak mengganggu fungsi hormonal untuk selanjutnya dan bisa dilihat dengan USG. Itu ya. Oke. Oh, sorry. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak ya, Dokter. Lanjut, ini ada Ibu Siti Nurjana dari Karawang. Sore, Dok. Izin bertanya, Dok. 6 bulan pasca melahirkan, saya ASI eksklusif, tapi tidak haid sama sekali. Setelah itu saya suntik KB 3 bulan, dan ternyata 1,5 bulan setelah suntik saya haid, dan ternyata haidnya lebih dari 40 hari. Kenapa ya, Dok, setelah suntik KB 3 bulan, menstruasi saya menjadi tidak lancar? Dan apakah mens seperti itu hal yang normal? Apakah hal ini merupakan tanda-tanda dari suatu penyakit tertentu? Dan apakah gangguan menstruasi yang saya alami ke depannya akan mempengaruhi tingkat kesuburan? Oke, terima kasih Ibu Siti Nurjana tadi ya, dari Karawang ya. Pertanyaannya bagus sekali. KB ASI eksklusif sebenarnya memang bisa jadi KB ya. Cuma kadang-kadang itu tidak seefektif KB yang lain selain dengan ASI eksklusif. Jadi kalau kita melakukan ASI eksklusif itu ada hormon yang dikeluarkan pada saat bayi menghisap puting. Namanya hormon yang memproduksi ASI gitu ya. Si hormon itu menghambat hormon yang menghasilkan haid tadi, estrogen dan progesteron gitu. Jadi selama dilakukan ASI eksklusif itu akan membuat haid kita jadi tidak muncul gitu karena tadi hormonnya ditekan oleh si hormon produksi ASI. Nah, tapi harus diingat ada yang, Dok, ini nggak mens kok selama ASI, tapi pas kontrol udah kebobolan, udah hamil 2 bulan pas diperiksa gitu. Lo kan nggak haid, Dok. Iya, betul. Cuman masa subur itu bisa datang sewaktu-waktu begitu hormon estrogen dan progesteronnya kembali normal. Artinya dia bisa subur kembali walaupun belum haid gitu. Nah, terus masalah suntik KB tadi yang 3 bulan ya. Kalau kita mau compare antara haid non hormonal, haid KB hormonal dan KB non hormonal. KB itu kan bisa dibagi 2 ya, hormonal dan non hormonal. Yang non hormonal apa saja? Kondom, spiral, senggama terputus, itu non hormonal. Yang hormonal banyak. Suntik, pil, implan itu hormonal. Selalu lebih baik yang non hormonal, namanya juga non hormonal ya. Jadi dia tidak menggunakan zat-zat yang mengandung hormon yang mungkin saja bisa menyebabkan gangguan hormonal gitu. Apalagi KB yang suntik 3 bulan itu sekali suntik
dalam dosis yang cukup besar sehingga dia bisa mengcover terjadinya ovulasi tadi, sel telur yang pecah tadi, sehingga haidnya jadi tidak terjadi. Memang salah satu efek samping KB hormonal, haidnya jadi terganggu. Kalau mau yang hormonal, paling aman adalah pil, karena dia dosisnya hanya 24 jam. Jadi kalau pakai pil, dosisnya 24 jam, lupa sehari juga udah subur lagi. Gitu. Jadi tidak banyak dosis yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mungkin bisa mengganggu siklus haid yang normal tadi. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Herlina, dari Kebayoran Baru. Mau bertanya, haid saya termasuk normal atau tidak ya? Tidak sesuai tanggalnya, selalu mundur setiap bulan antara 7 sampai 10 hari setelah tanggal haid terakhir bulan lalu. Saya memakai KB IUD, saya mampu mengangkat beban berat. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, perut bagian bawah selalu kram. Apakah itu normal? Apakah kram itu penyebab utamanya karena pemakaian IUD? Terima kasih dok, mohon penjelasannya. Oke, kembali siklus normal apa enggak ya? Tadi udah dijelasin, pokoknya dari tanggal pertama sampai tanggal haid berikutnya itu sesuai enggak dengan 21 sampai 35 hari gitu. Kalau mundurnya berapa hari tadi? Paling jauh berarti sampai 35 hari gitu. Kalau selama masih mundur segitu, masih kita anggap normal. Nah, yang perlu diingat pada pengguna KB spiral IUD, efek samping terbanyak haidnya jadi lebih banyak karena IUD itu ditempatkan di dalam rongga rahim yang tadi tempat keluarnya lapisan yang sebagai haid tadi. Pada beberapa orang terjadi haid yang lebih banyak atau efek samping yang lain suka ada flek-flek di luar rahim tadi karena penempatan si IUD tadi di dalam rahim gitu. Nanti dicek aja kalau misalnya terjadi haid yang lebih banyak itu masih bisa diobati. Kalau terjadi flek-flek di luar haid juga itu masih bisa diberi obat. Kita lihat kalau dalam 3 bulan dengan pengobatan yang baik berarti cocok menggunakan KB spiral atau IUD. Tapi dengan pengobatan selama 3 bulan ternyata masih sama, berarti harus difikirkan untuk mengganti metode kontrasepsi yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya lagi nih dok. Ini dari Ibu Syalfana dok. Sore dok, boleh tanya dok, untuk usia 50 tahun yang selama ini setiap bulan lancar, namun 2 bulan ini tidak haid, apakah hal ini merupakan menopause? Padahal dokter kandungan sudah memberi obat haid Ciclopro, tapi haid juga tidak datang. Apakah jika menopause memang haid langsung berhenti? Terima kasih dok. Oke, Ibu Savana ya, terima kasih pertanyaannya. Usia menopause rata-rata untuk orang Indonesia 45 sampai 50 tahun. Berarti udah masuk kriteria ya. Nah, gejalanya macam-macam. Ada yang haid teratur sebulan, tek hilang tuh haid, nggak haid lagi. Ada yang gitu. Ada yang haidnya jadi nggak benar dok. Bulan ini 2 kali, nanti 2 bulan nggak haid, nanti teratur, nanti 6 bulan nggak haid, itu bisa. Atau ada yang jadi sedikit-sedikit nih dok, keluar tiap bulan tapi sedikit banget, itu juga bisa. Selama kriteria terpenuhi 45 sampai 50, kita sebut memang sudah menjelang perimenopause. Kita sebut menopause kalau sama sekali udah berhenti ya. Cuman kan itu untuk sampai di tahap menopause itu terjadi penurunan hormon dari yang tadinya kadarnya normal makin turun sampai akhirnya pada level menopause. Nah, gejala-gejala haid yang tidak teratur atau banyak atau sering atau sedikit itu terjadi dari masa perimenopause tadi sampai hormonnya berada pada level menopause, itu ada gangguan-gangguan haid. Selama itu murni karena hormonal akibat penurunan hormon yang menuju menopause tadi, itu tidak perlu tindakan apa-apa. Gitu. Ya, terima kasih. Satu lagi masih bisa? Oke, satu lagi deh dok nih ya. Ya, dari Ibu Sari. Ini banyak banget soalnya pertanyaannya dok. Selamat sore, izin bertanya dokter Syafiani.
Pertama, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini kelainan dan gangguan kesehatan yang terdapat di dalam tubuh karena head yang tidak normal. Yang kedua, apa saja red flags dari gangguan head yang tidak normal. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh yang menyebabkan terjadinya gangguan head yang tidak normal. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya dok ya, pemeriksaan apa sih yang bisa dilakukan untuk deteksi dini? Oke, tadi udah ada semua sih sebenarnya ya di penjelasan tadi. Yang pertama, tentukan dulu ini beneran tidak normal atau normal. Tadi kriteria-kriterianya udah ada ya, dari jumlah, durasi, interval, sama periode siklusnya, itu ada. Selama masih masuk kriteria itu, walaupun tanggalnya nggak pasti 28 terus atau tanggal 15 terus, it's okay. Selama masuk kriteria itu, kita anggap normal. Nah, jika udah di luar kriteria normal tadi, ya kunjungin dokter gitu. Yang pertama dilihat, nanti dilihat lagi semuanya. Itu kan organ kandungan harus kita lihat secara utuh ya. Mulut rahim, indung telur, itu harus kita lihat. Kalau memang terjadi gangguan haid dan itu semua normal, berarti kita cari yang tadi, yang hormonal, yang bukan disebabkan oleh adanya kelainan organ. Nah, sesudah tahu penyebabnya, baru kalau yang kelainan organ kita terapi sesuai kelainannya ada di mana. Kalau yang hormonal juga kita terapi. Kalau cuma gara-gara stres, kita hilangin aja stresnya, nanti juga haidnya bagus lagi. Jadi benar-benar diterapi sesuai penyebab kenapa timbulnya haid tersebut. Yang kedua apa tadi? Red flags dok. Refleks. Tanda bahaya apa sih yang harus banget, wajib banget nih, harus banget langsung ke dokter gitu. Oh iya, jadi kalau udah masuk kriteria gangguan haid tadi, ya jangan nunggu lama-lama lah. Misalnya, oke lah baru sebulan ini, coba kali bulan depan bagus, ya boleh. 3 bulan berturut-turut, nggak bagus-bagus, saatnya harus mengunjungi dokter gitu. Nah, untuk sebenarnya screening rutin itu wajib. Tadi kan saya sudah singgung tentang pap smear ya. Pap smear itu kita lakukanlah setahun sekali. Berarti setahun sekali sebenarnya udah ke dokter kandungan tuh. Nanti kan dari wawancaranya, dari ceritanya kita udah tahu ini haidnya normal atau enggak, itu pasti ditanya. Terus kita pap smear. Dengan pap smear dan USG biasanya sekalian tuh pada saat kunjungan setahun sekali loh. Kalau misalnya lupa, di bulan ini aja, bulan ulang tahun, biasanya check up aja ulang tahun sekalian check up gitu ya, pap smear, USG, dari wawancara nanti udah ketahuan kalau ada apa-apa, karena pap smear itu biasanya memang nggak ada gejala gitu, diketemukan misalnya lesi-lesi kelainan-kelainan yang tahap pra kanker tadi itu nggak ada gejala, nggak ada keputihan, nggak ada perdarahan, nggak ada apa-apa. Benar-benar dari hasil pap smear-nya, oh ini harus ada tindakan kecil sebenarnya untuk menghilangkan si sel-sel permukaan yang ada kelainan itu aja gitu. Nah, jadi ya itu, kunjungi dokter setahun sekali sebenarnya gitu. Atau sebelum jadwal kontrol tahun berikutnya ada kelainan, ya sudah boleh diperiksakan kembali. Gitu ya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh, tapi rasanya tadi sudah banyak dibahas ya dok ya. Iya, betul tadi ya. Oke. Oke. Baik, kalau gitu mungkin sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu karena sudah sore juga nih ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak buat antusiasme setiap kasih para banyak. penanya. Terima kasih banyak buat Dr. Syafriani yang sudah menjawab setiap pertanyaan. Oke. Mungkin nggak semuanya bisa dijawab saat ini ya dok ya. Ya. Makanya itu pentingnya kenapa harus screening, pentingnya harus konsultasi ke dokter kalau misalnya ada pertanyaan atau kok rasanya kayaknya nggak normal nih headnya. Ayo nih, kita harus nggak boleh lama-lama, jangan sampai kecolongan, jangan sampai terlambat, karena ini hal-hal yang sangat penting buat kita. Gitu. Nah, sekarang di layar bisa kita saksikan, ini jadwal prakteknya Dr. Syafriani ya, di Rumah Sakit Medisra pada hari Selasa, pukul 17 hingga 19 malam. Kemudian hari Rabu, di siang hari pukul 11.30 sampai 13.30, hari Kamis pukul 13 hingga pukul 15, dan hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 12. Informasi dan pendaftaran bisa hubungi nomor WA berikut ya, 0817521020. Oke, pasti pada penasaran kan nih siapa nih yang berhasil mendapatkan voucher gratis untuk konsultasi dengan Dr. Syafriani dan mendapatkan hadiah menarik dari Sadro.
Oke, tanpa berlama-lama kita umumkan untuk perannya terbaik yang berhak mendapatkan voucher free konsultasi dengan dokter spesialis kami dan mendapat hadiah spesial dari Sundrop adalah Ibu Siti Nurjana. Selamat kepada Ibu Siti Nurjana. Dimohon untuk tidak lift dulu karena tim kami akan segera menghubungi Ibu lewat chat private untuk menanyakan detail kontaknya nanti supaya bisa dikirim ya vouchernya ya. Oke. Nah, pada akhirnya tibalah juga kita pada penghujung acara Health Talk hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Syafriani Tanjung, spesialis obstetrik ginekologi untuk waktu yang sudah diberikan, sudah mau berbagi ilmu, sudah mau menjawab setiap pertanyaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua peserta yang boleh hadir dan ambil bagian dalam acara sore hari ini. Jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health and Wellness Program dan akan ada Health Talk series menarik lainnya. Untuk informasinya bisa dicek dengan cara ikuti atau follow Instagram Medistra @medistra.hospital. Salam sehat semuanya. And on you. Terima kasih. Plans are made for two. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when